teman-teman semuanya, perkenalkan nama aku Wina Ferawati dengan nomor induk mahasiswa 11921000078, jurusan Pendidikan Islam Anak Usia Dini, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Gunung Jati Bandung, dan aku dari kelompok 5. Di video kali ini, aku bersama teman-teman dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang metode pembelajaran di TAAM. Oke, metode pembelajaran anak usia dini sebagai metode yang menyenangkan dan efektif. Semua orang bisa mengajar, tetapi belum tentu semua orang bisa mengajar anak usia dini. Mengajar anak usia dini berarti mengajar anak yang sedang ada di masa Golden Age. Masa Golden Age ini sebuah masa di mana potensi anak yang sedang berkembang dan saat yang tepat untuk membuatnya menjadi seorang pembelajar yang mandiri dan haus pengetahuan. Oke, apa itu metode pembelajaran? Metode pembelajaran itu ialah metode yang digunakan pendidik dalam mengajar. Ini merupakan salah satu kunci pokok keberhasilan suatu kegiatan pembelajaran yang dilakukan. Pemilihan metode yang akan digunakan itu harus relevan dengan tujuan pembelajaran. Metode pembelajaran itu yaitu cara yang dilakukan pendidik untuk membelajarkan anak agar mencapai kompetensi yang ditetapkan. Selanjutnya TAAM. Apa itu TAAM? TAAM itu Taman Asuh Anak Muslim. Berada di bawah naungan LPPKS BKPRMI dengan sistem belajar sambil bermain. Sistem tersebut bertujuan untuk mengembangkan potensi yang ada pada anak usia dini. Dalam hal ini, guru sebagai pendidik harus mampu memahami karakter pada setiap masing-masing anak. Metode pembelajaran yang dilaksanakan di TAAM. 1. Metode bercerita. Metode bercerita adalah cara bertutur kata dan penyampaian cerita atau memberikan penjelasan tentang suatu cerita kepada anak secara lisan. Yang kedua, metode bercakap-cakap. Metode bercakap-cakap berupa kegiatan bercakap-cakap atau kegiatan tanya jawab antara anak dengan guru atau anak dengan anak. Metode bercakap-cakap dapat dilaksanakan dalam bentuk 1. Bercakap-cakap bebas, yang kedua bercakap-cakap sesuai dengan tema, yang ketiga bercakap-cakap berdasarkan gambar seni. Dalam bercakap-cakap bebas, kegiatan tidak terikat dengan tema, tetapi pada kemampuan yang diajarkan. Bercakap-cakap menurut tema tertentu, bercakap-cakap berdasarkan gambar seni, menggunakan gambar seni sebagai bahan pembelajaran. Metode pembelajaran TAAM yang ketiga yaitu metode tanya jawab. Metode tanya jawab adalah metode mengajar yang memungkinkan terjadinya komunikasi secara langsung, seperti pendidik bertanya anak menjawab atau anak bertanya pendidik menjawab. Dalam komunikasi ini terlihat adanya hubungan timbal balik secara langsung antara pendidik dan anak didik. Metode ini digunakan untuk yang pertama, untuk mengetahui pengetahuan dan pengalaman yang telah dimiliki anak. Kedua, memberikan kesempatan anak untuk bertanya. Ketiga, mendorong keberanian anak untuk mengungkapkan pendapatnya. Dan tujuan yang bisa dicapai dari metode tanya jawab ini, yang pertama, untuk mengetahui sampai sejauh mana mata pelajaran yang telah dikuasai oleh anak. Dua, untuk merangsang anak berpikir. Yang ketiga, memberikan kesempatan kepada anak untuk mengajukan pertanyaan yang belum dipahami. Dan metode pembelajaran TAAM yang keempat yaitu metode karya wisata, di mana metode ini yang dilakukannya dengan mengajak anak untuk mengunjungi objek-objek yang sesuai dengan tema. Misalkan temanya tentang hewan.
Kita sebagai pendidik mengajak anak untuk berwisata ke kebun binatang, di mana anak bisa mengenal beberapa nama-nama hewan. Pelajaran yang kelima yaitu metode berdemonstrasi. Metode berdemonstrasi adalah metode yang dilakukan dengan melakukan suatu cara atau keterampilan yang bertujuan untuk supaya anak lebih memahami dan melakukannya secara benar, seperti bagaimana cara menanam bunga dan mencampurkan warna. Metode pembelajaran yang keenam yaitu bermain peran. Metode bermain peran adalah cara memberikan pengalaman kepada anak melalui bermain peran, seperti adegan jual beli sayuran atau menyayangi keluarga dan lain-lain. Kemudian, metode yang ketujuh yaitu metode eksperimen. Metode eksperimen yaitu cara memberikan pengalaman kepada anak di mana anak melakukan sesuatu dan mengamatinya, seperti meniup balon dan mencampurkan warna. Metode yang kedelapan adalah metode proyek. Metode proyek adalah cara memberikan kesempatan kepada anak untuk menggunakan alam sekitar dan kegiatan sehari-hari sebagai pembahasan melalui berbagai kegiatan.